Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nusul dengan NIM 41211101. Di sini saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Gusdur, UIN Abdurrahman Wahid, tahun ajaran 2022. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat umum dengan dosen pengampu Bapak Fatur Rahman, Magister Ekonomi. Nah, berikut jawabannya. Yang pertama itu pertanyaannya, pengertian filsafat dan berpikir filosofis. Filsafat secara etimologi berasal dari kata Yunani filosofia, yang berasal dari kata kerja filosofien, yang berarti mencintai kebijaksanaan. Kata filsafat juga berasal dari kata Yunani filosofis, yang berasal dari kata kerja philan, yang berarti mencintai, atau philia yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kearifan. Berpikir filosofis yaitu berpikir yang untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati. Filsafat berasal dari yang kedua itu pertanyaannya, sejarah pertumbuhan filsafat dan persoalan-persoalan kefilsafatan. Filsafat itu berasal dari Keldania yang sekarang itu Irak, itu kemudian pindah ke Mesir, lalu ke Yunani, Suryani, dan akhirnya sampai ke negeri Arab. Filsafat pindah ke negeri Arab setelah datangnya Islam, setelah kaum muslimin membentuk suatu negara raksasa yang membentang dari penghujung negeri Cina dari timur sampai ke penghujung semenanjung Andalusia di barat. Mereka telah menerima dan memegang panji-panji peradaban dunia, mendalami berbagai disiplin ilmu dan seni, serta merenungkan dasar-dasarnya. Dan biasanya negara besarlah yang memiliki pengaruh dan bersifat hegemonik. Hanya Islam memiliki originalitas dan otentisitas ajaran. Oleh sebab itu, ketika Islam bersinggungan dengan budaya Yunani, Persia, Cina, atau yang lain sebagainya, maka tidak otomatis Islam itu diyunanikan, dipersihkan, dan dicinakan. Islam datang pada abad ke-7 Masehi, kemudian berkembang sampai ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol, dan akhir abad tersebut. Mereka mentransfer ilmu-ilmu tersebut dalam paradigma baru dan kemudian berkembang sehingga menjadi bagian dari peradaban Islam. Setelah diintegrasikan ke dalam struktur dasar yang berasal dari wahyu Tuhan, tulisan Yunani itu sendiri untuk sebagian besar merupakan campur pandangan kuno di sekitar Laut Tengah yang disistematiskan dan disusun dalam bentuk dialektika oleh orang-orang Yunani. Nah, kecenderungan bahasa Arab pada kala itu pada ilmu pengetahuan, bukan pada filsafat. Akan tetapi karena buku-buku yang diterjemahkan di dalam bahasa Arab tersebut kebanyakan karya dari para filsuf Yunani yang mencampur adukan antara filsafat dan ilmu pengetahuan, maka orang-orang Arab mempelajari ilmu pengetahuan terdorong pula untuk mengenal filsafat, mempelajari alirannya, riwayat-riwayat para filsuf, dan pendapat-pendapat mereka mengenai hubungan ilmu pengetahuan dan filsafat. Pertanyaan ketiga yaitu cabang-cabang dan metode filsafat. Yang pertama ada cabangnya, yaitu yang pertama ada metafisika, merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Yang kedua ada epistemologi, merupakan penyelidikan filsafati terhadap pengetahuan, khususnya tentang kemungkinan asal mula, kesahan, batas-batas, jenis-jenis, sifat dasar pengetahuan, dan kebenaran. Nah, yang ketiga itu ada metodologi. Metodologi merupakan ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung realitas yang sedang dikaji. Yang keempat yaitu logika, adalah yang berasal dari pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Dan kemudian ada etika, adalah sesuatu himpunan ide mengenai hal-hal yang baik atau buruk pada perilaku manusia dan hal yang benar atau salah pada tindakan manusia. Selanjutnya ada estetika, adalah suatu cabang filsafat yang membahas keindahan. Estetika merupakan ilmu yang membahas keindahan, bisa berbentuk dan dapat merasakannya. Terus yang terakhir ada sejarah filsafat, merupakan bidang pengetahuan yang sangat luas, merupakan cabang ketujuh dari filsafat sistematis dan membahas perkembangan filsafat dari masa yang paling permulaan
bertahan sampai sekarang. Nah, itu cabang-cabangnya. Kemudian yaitu metode filsafat. Yang pertama ada metode kritis, bersifat analisa istilah dan pendapat. Kemudian disistematiskan dalam hermeneutika yang menjelaskan keyakinan dan berbagai tantangan. Yang kedua ada metode filsafat intuitif, tidak bertumbuh pada intelek dan rasionalisasi manusia, tetapi tidak bersifat anti intelektual. Manusia terkadang harus mengambil jarak dan berjauhan dengan logika serta menyerahkan diri pada kemurnian kenyataan dan keaslian fitrah manusia. Yang selanjutnya yang nomor 3 yaitu metode skolastik, yaitu seorang atau biasanya seorang guru atau senior akan membacakan atau mengutarakan suatu pokok bahasan filsafat. Kemudian pokok bahasan tersebut akan diberikan penafsiran dan komentar oleh filsuf lain agar topik dipahami. Semua istilah, ide, dan kenyataan dirumuskan, diberikan, dan diuji dari segala sisi. Yang keempat yaitu metode filsafat matematis. Metode filsafat matematis ada keteraturan dan ketersusunan alami dalam kenyataan yang berhubungan dengan pengertian manusia. Penemuan itu ditemukan dengan cara melakukan empiris rasional atau mencari hal yang nyata yang telah dialami oleh seseorang. Terus yang berikutnya yaitu metode empiris eksperimental. Metode ini hingga kini banyak dilakukan untuk mendalami ilmu pengetahuan. Hal tersebut karena ilmu pengetahuan tidak cukup untuk digeluti oleh logika atau rasio saja. Yang berikutnya ada metode transendental. Metode ini juga terjadi kesatuan antara subjek dan objek, kesatuan antara semua bentuk. Kemudian ada metode dialektis. Tokoh terkenal pada metode ini yaitu Hegel. Hingga terkadang metode ini disebut dengan Hegelian method. Terus berikutnya ada metode fenomenologis. Adalah data sejauh disadari dan sejauh masuk dalam pemahaman. Berikutnya ada metode filsafat eksistensialisme. Para tokoh eksistensialisme tidak menyetujui tekanan Husserl pada setiap objektif. Bagi kalangan eksistensialis, subjektivitas manusialah yang pertama-tama dianalisa. Terus berikutnya yaitu metode analitika bahasa. Metode ini meneliti dan membedakan permainan-permainan bahasa itu untuk mendapatkan keyakinan yang lebih baik. Juga menetapkan peraturan masing-masing bahasa agar tidak terjadi kekeliruan logis dan kesalahpahaman yang disebabkan oleh keracunan makna kata. Terus yang keempat pertanyaannya yaitu hubungan filsafat dengan disiplin ilmu ekonomi syariah. Nah, jawabannya adalah ekonomi Islam dapat diakui sebagai disiplin ilmu karena memiliki basis epistemologi dan validitas telah diuji oleh secara ilmiah. Ataupun teori ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, sedangkan filsafat ekonomi Islam bersumber dari agama atau adiyin. Selain itu, ekonomi Islam juga membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan, yaitu ilmu ekonomi dan fikih muamalah. Hasil penelitian ini mendukung temuan dari Rosalinda pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa ekonomi Islam sebagai disiplin ilmiah jelas memiliki dasar epistemologis. Membahas epistemologi ekonomi Islam berarti meninjau asal-usul ekonomi Islam, metodologinya dan validitasnya secara ilmiah. Ketika bicara masalah epistemologi ekonomi Islam, itu berarti berbicara tentang sifat ekonomi Islam dan konsep dasarnya. Nah, pertanyaan kelima yaitu sebutkan dengan tokoh-tokoh filsuf. Yang pertama ada Aristoteles, itu pada tahun 385 sampai 323 sebelum Masehi. Adalah seorang filsuf Yunani, muridnya Plato. Dari sebagian banyak murid Plato, Aristoteles merupakan yang paling berpengaruh dalam peradaban dunia. Ketika pengetahuan manusia masih terlalu umum dan luas, dia membaginya dengan subjek kategori berbeda seperti fisika, metafisika, puisi, biologi, matematika, retorika, hingga politik. Aristoteles memang menjadi tokoh Yunani yang berpengaruh dirasakan hingga saat ini. Terus yang kedua ada Socrates, itu pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Adalah seorang pemikir yang sangat berpengaruh dalam tradisi filosofi barat karena hasil atau buah pemikirannya. Salah satu gagasannya yang paling fenomenal adalah metode Socrates, yaitu suatu bentuk penelahan
filosofis dengan mengeksplorasi implikasi dan posisi lawan bicara untuk merangsang munculnya pemikiran rasional dan gagasan baru. Hingga akhirnya Socrates dihukum mati karena merusak keyakinan para pemuda akan dewa-dewa. Yang ketiga ada Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Adalah filsuf Yunani murid Socrates yang memiliki pandangan filosofi sama seperti gurunya. Meski demikian, Plato merupakan seorang pemikir yang lebih sistematis dari gurunya. Salah satu hasil pemikiran Plato adalah tentang ide yang menurutnya ialah sebuah realitas yang sebenarnya dapat dikenali oleh panca indera apabila dari segala sesuatu yang ada. Plato juga merupakan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Dan pandangan fisika Plato setuju dengan pemikiran Pythagoras. Terus yang berikutnya itu ada Xenocritium pada tahun 490 sampai 430 sebelum Masehi, merupakan seorang filsuf kuno yang sedikit berbeda dari filsuf lainnya. Ketika banyak filsuf menggunakan akal pengetahuan untuk menafsirkan alam, berbeda dengan Zeno yang justru menghabiskan waktunya untuk memikirkan paradoks gerak dan pluralitas. Zeno juga banyak paradoks yang disitu sendiri, seperti konsep infinity yang kemudian diperdebatkan oleh para filsuf-filsuf generasi selanjutnya. Terus ada berikutnya ada Thales pada tahun 620 sampai 546 sebelum Masehi. Adalah seorang filsuf yang menghasilkan banyak buah pemikiran. Salah satunya dia menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok dan dasar dari segala-segalanya dan ada di alam semesta. Thales juga dinobatkan sebagai bapak filsafat kuno oleh para sejarawan. Berikutnya ada Pythagoras. Pythagoras pada tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi adalah seorang ahli filsafat Yunani klasik dan perintis aliran Pythagorisme. Dia juga ahli matematika yang berhasil menciptakan teorema Pythagoras. Salah satu perhitungan kunci dalam geometri. Banyak hasil pemikiran Pythagoras yang mempengaruhi filsafat modern. Menurut laporan Antes Indentes, Pythagoras merupakan orang pertama yang mengajarkan jika bentuk bumi itu bulat. Terus ada Anaxagoras pada tahun 500 sampai 428 sebelum Masehi, adalah seorang filsuf Yunani kuno yang kebanyakan buah pikirannya tentang realitas alam semesta. Ide-idenya cukup kontras dan bahkan bertabrakan dengan ideologi kontemporer sehingga membuatnya terasingkan, bahkan terancam nyawanya. Terus ada Albertus Magnus itu pada tahun 1200 sampai 1280 dengan konsep pemikirannya tentang harga yang adil dan pantas. Maksudnya ialah dalam aktivitas tukar menukar barang harus dilakukan dengan logis tanpa harus melebihi biaya yang sebenarnya tidak perlu diperhitungkan. Kemudian ada Thomas Aquinas itu pada tahun 1225 sampai 1274 dengan konsep pemikirannya tentang bunga yang divonis sebagai riba. Memungut bunga dari uang yang dipinjamkan menurutnya sangat tidak adil karena sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada. Terus ada Jean-Baptiste Colbert pada tahun 1619 sampai 1683. Seorang pejabat negara Prancis menyatakan bahwa banyak terjadi aliansi antara penguasa dan pedagang. Penguasa memberi perlindungan kepada pedagang untuk hak monopoli dan keistimewaan lainnya. Cukup sekian dari jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.